Kalau tidak, ya apalagi mamanya dipakai untuk ada yang untuk IKN, enggak lah, masa kan iya ya. Jadi ini masyarakat yang nggak banyak tahu. Sesungguhnya kos atau biaya naik haji itu kan 70 juta per orang. Satu kali berangkat haji, tahu Mbak Mela berapa? 15 triliun. Ya, satu kali. Banyak ya, Pak. Iya. Nah, jamaah kan bayar separuhnya, 35 juta kan? Iya. Itu terkumpul 7,5 triliun. Nah, yang sisanya itu dari kami. Gitu. Orang yang enggak dia niat tapi mikir dana mah, tiba-tiba dapat dana, ya kan? Ada orang yang kaya enggak niat, enggak berangkat. Makanya emang niat itu penting sekali, jaga kesuciannya, usaha maksimal, uang halal ya. Iya. Nah, kemudian doa. Ya, sisanya ya tawakal, Allah yang tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Teman-teman semuanya, pada episode kali ini kita ada episode spesial dengan tamu yang sangat luar biasa dan yang membahas tentang tema yang juga sangat menarik tentunya, yaitu terkait dengan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Datang bersama kami hari ini Bapak Muhammad Akhyar Adnan, PhD MBA CA AK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita TV9. Terima Bapak. kasih dapat undangan dan berkesempatan untuk bisa wawancara dengan Mbak Mela. Kami yang terima kasih karena sudah berkenan hadir di studio kecil kami hari ini. Ini luar biasa. Bagaimana Pak perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar, karena nih sore biasa, apalagi Jumat kan, dan besok puasa insya Allah, jadi mungkin orang memang agak ramai tadi, tapi nggak macet banget. Cuman ya biasa agak sedikit tersendat, wajar nih kan, suasana perubahan Sya'ban Ramadan ya, dan semua orang pengen pulang hari pertama puasa dan sebagainya. Yang jelas lebih lancar daripada di Jakarta ya Pak? Iya betul, Jakarta memang sekarang udah kembali normal, kepadatan dan kemacetan memang sudah seperti pra pandemi. Iya. Ngomong masalah pandemi nih Pak, kan sekarang pandemi sudah berangsur membaik. Alhamdulillah. Dan sudah ada kabar bahwa haji di tahun ini sudah bisa dimulai kembali, sudah dibuka kembali seperti itu. Insyaallah. Dan Bapak di sini saya ketahui sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH. Betul. Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Tapi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu mungkin Pak, atau kurang tahu bahwa apa sih BPKH itu gitu. Baik. Makasih Mbak Mela dan para pemirsa, para penonton. Memang BPKH ini lembaga baru ya. Dia baru berjalan 5 tahun, dibentuk berdasarkan Undang-Undang tahun 34 nomor 34 tahun 14, tapi realisasinya tahun 2017. Jadi wajar sebagai balita nih ya, bawah 5 tahun kan. Kalau banyak yang nggak kenal, banyak yang belum tahu. Jadi memang tugas kami kemana-mana, ke berbagai media, berbagai kota untuk sharing, untuk berbagi apa sih BPKH, apa sih kerjanya, apa hasilnya. Nah, jadi BPKH ini lembaga dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang tadi untuk mengelola keuangan haji. Karena jumlahnya banyak ya, kan setiap jamaah mau berangkat haji 25 juta itu. Nah, itu yang diakumulasi, yang sampai hari ini lebih kurang jumlahnya sudah mencapai 158 triliun T loh ya, hitung nolnya berapa ya. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik, kita khawatir nilai uang kan turun gitu. Apa malah naik ya, sehingga kita diminta ngelola agar pertama ada kestabilan investasi, ada pemutarannya sehingga nilainya bisa stabil. Yang kedua kalau nggak dikelola tentu terjadi semacam penyusutan lah gitu. Nah, maka kita kelola agar ada nilai manfaat, dan itu manfaatnya kembali kepada jamaah haji. Jadi itulah fungsi utama BPKH, mengelola setoran haji yang diterima oleh BPKH yang tadi oleh Kemenak ya. Nah, agar ada hasilnya. Nah, hasil ini kita gunakan lagi untuk menyubsidi mereka yang berangkat haji maupun yang jamaah haji tunggu. Nah, kira-kira singkatnya begitu. Kalau tahun lalu itu kan sempat ramai itu Pak, waktu Indonesia membatalkan ikut dalam haji tahun lalu. Yang kemudian Saudi, kita kemudian banyak muncul spekulasi nih. Jangan-jangan uangnya haji ini habis. Berarti kalau di sini saya tanya kepada Bapak Akhyar, itu memang orang yang sangat berwenang dalam menjelaskan hal ini. Insya Allah begitu. Berarti memang salah satu tugasnya BPKH adalah mengelola keuangan haji. Betul. Lalu kalau dari isu tersebut Pak, sebenarnya benar nggak sih Pak, uangnya haji ini
kemana, Iya. gitu loh. Jadi memang tak kenal maka tak cinta. Iya. Ya, lalu beredarlah isu undang-undang. Iya. Baik, jadi BPK ini lembaga resmi pemerintah ya, yang dibentuk oleh Presiden lewat SK nomor sekian, yang memang tugas tadi ya, sehingga kami betul-betul ada 2 badan di sana, ada namanya badan pelaksana eksekutif, lalu ada pengawas. Nah, ini 2 badan yang saling bekerja sama, yang saling mengawasi. Nah, jadi dari awal kita sudah punya sistem ya. Dana haji itu kita terima pertama, kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada harus diinvestasikan dalam 2 bentuk besar ya. Pertama, penempatan hanya di bank-bank syariah. Hanya bank syariah. Ya, itu yang penempatan, placement, bisa deposito, bisa tabungan atau giro ya. Nah, berarti di semua bank syariah bisa? tidak semua bank syariah, kita pilih lagi. Oh, diseleksi Kita seleksi lagi karena kita punya kriteria yang memang sehat, baik dan seterusnya, kita terima sebagai mitra. Yang enggak, ya enggak juga. Kami tegas itu. Kita evaluasi setiap sekian bulan. Jadi ada aja bank yang hari ini mitra, besok enggak, atau sebaliknya. Tadi enggak, sekarang iya. Berarti terus dievaluasi. Ya, secara berkala ada evaluasi. Ya, jadi enggak jaminan bank tuh sekali jadi mitra terus enggak. Kita secara berkala dievaluasi, sehingga kalau memang dia keluar dari kriteria, ya apa boleh buat, bye-bye dulu, nanti perbaiki dulu. Nah, kemudian sisanya apa? Sisanya untuk investasi. Lagi-lagi itu harus syariah. Jadi kami punya asas ya, pertama tuh syariah. Ya, kedua kehati-hatian, ketiga ada manfaatnya atau ada untungnya, ada nilai manfaat istilah kita. Kemudian juga accountable, transparan dan sebagainya. Nah, asas ini tetap kita pegang secara ketat. Oleh karena itu lucu memang ketika ada tuduhan ya, uangnya habis, uangnya mana? Nah, kita paham ya, kami kan punya sistem akuntansi yang sangat jelas juga. Kalau orang bisa membaca laporan keuangan, sebetulnya nggak usah khawatir. Laporan kami dipublikasi, bahkan diaudit oleh BPK. Dan hasilnya alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita dapat opini WTP. Itu kan opini tertinggi ya, dan artinya insya Allah clean dan clear. Ya. Nah, cuman karena masyarakat kita memang majemuk ya, dengan tingkatan pengetahuan berbeda-beda, lalu masyarakat kita hobi hoax ya, ya udahlah bertebaran. Jadi kami menjamin dana itu aman ya. Kalau mau lihat secara detail, saya bawa data tapi di komputer saya ya. Itu jelas betul bagaimana komposisi dana, berapa yang penempatan bank mana saja itu ada ya. Investasi itu pun terbagi lagi, ada investasi dalam surat berharga ya, sukuk dan sebagainya. Kemudian boleh investasi dalam negeri lainnya, dalam negeri langsung. Kemudian emas boleh 5% maksimal, termasuk investasi luar negeri. Kita sudah mulai di Saudi Arabia. Jadi itu semua datanya rapi, kemudian juga kita pantau terus, termasuk hasilnya. Bahkan dalam setiap proses investasi itu kan prosesnya panjang itu. Jadi BP pelaksana itu membuat kajian dulu, ujungnya nanti buat semacam proposal begitu. Itu dievaluasi oleh Dewan Pengawas dengan sekian banyak kriteria yang kita pantau, mulai syariah sampai ke risiko-risikonya. Nah, kalau itu memang baik, kita persilakan investasi. Kalau enggak, revisi atau kita tolak. Jadi dari pengalaman 5 tahun ini kita melihat ada yang kita terima, ada yang kita minta revisi, ada yang kita tolak. Itu bukti bahwa tidak semua proposal masuk kita juga bisa setujui. Dan kami jadi 14 orang ya, 7 orang tuh di BP dipimpin Pak Anggito, 7 orang di Dewas dipimpin Pak Islam Fauzi. Nah, 14 orang ini rata-rata mantan bankir, dosen, atau mereka yang sudah lolos kualifikasi yang dituntut oleh pemerintah. Berarti sudah akuntabel semuanya, Pak? Insya Allah akuntabel semuanya, insya Allah. Kemarin tuh saya sempat baca komen seperti ini, Pak. Saya nggak ridho kalau uang haji saya diinvestasikan, jangan-jangan akan kemasukan hal haram di dalamnya. Berarti itu tidak benar ya, Pak? Karena semuanya sudah diseleksi secara syariah. Ya, jadi asas pertama syariah. Makanya tadinya uang tadi kan ketika masih di Kemenak kan ditaruh di berbagai bank, termasuk konven. Begitu kita mulai kita cut, bank konven no way. Hanya syariah. Syariah pun lagi-lagi kita filter lagi. Hanya syariah yang baik saja kita jadiin mitra. Itu satu ya. Kemudian kalau ada rencana investasi ya, apakah itu suku dan sebagainya, kita kaji lagi. Termasuk awal pertama kita lihat apakah itu syariah apa enggak, baik lembaganya maupun produknya. Jadi bisa aja lembaganya mungkin syariah, tapi produk nggak syariah, lah kita tolak. Atau sebaliknya ya. Jadi kita lembaga. Dan kalau kami ragu, kami nanya ke MUI, minta fatwa. Pak, Bu, tolong nih dikaji, ini datanya, apakah ini syariah apa enggak? Kalau MUI mengatakan tidak, ya kita tidak akan jalan. Jadi betul-betul kita hati-hati menjaganya, sehingga arahnya tadi betul terjaga. Ya kita senang ada jamaah yang cari itu. Betul, kami pun menyadari karena ini tanggung jawabnya ke atas dan ke samping kan. Ya, ilallah wa ilan nas kan. Nah, makanya jadi kita nggak bisa main-main. Jadi insya Allah kami 14
sungguh-sungguh menjaga agar tidak ada penyimpangan dari apa yang sudah diatur, begitu. Berarti kan kalau investasi ada kemungkinan gagal kan Pak? Secara teori begitu, tapi makanya dikatakan tidak boleh rugi. Nah ini yang membuat kami seringkali nggak bisa tidur nih. Karena di pasal 53 undang-undang tadi itu dikatakan kalau ada kerugian tanggung renteng 14 orang. Kan padahal dananya triliunan kan. Nah makanya mau tidak mau kita hati-hati. Nah ini perlu masyarakat paham. Dalam bisnis kan ada hukum ya. Low income, low risk, atau low risk, low income. High risk, high income. Nah, kita karena dituntut untuk hati-hati, maka kami tidak bisa lari dari arena low risk. Nah, kalau low risk, low income, gitu loh. Jadi kami terpaksa selama 5 tahun ini hanya bermain di ranah low risk, dari risiko rendah. Akibatnya apa? Memang pendapatan tidak tinggi-tinggi amat. Nah, ini kalau bisa nanti ada perubahan undang-undang dan atau aturannya ada. Kalau ada fleksibilitas lebih bagus, ya tentu akan lebih baik. Tapi kembali ke undang-undang dulu, ya. Kalau tidak boleh kan kita nggak bisa apa-apa, karena pijakan kami undang-undang. Berarti sangat berisiko sekali Pak menjadi bagian dari BPKH. Sebetulnya begitu, tapi ini panggilan tugas Allah, insyaallah. Alhamdulillah. Makanya dari masuk kita bicara pertama innalillahi dulu ya. Bukan apa-apa, innalillahi astagfirullah baru kita jalan ya. Bukan alhamdulillah insyaallah. Nah, besok dalam lagi kami berakhir nih kan. Ya tentu pertama alhamdulillah ya. Syukur nggak ada apa-apa sampai ke ujung. Oh, kok berakhir berarti masa 5 tahun. 5 tahun. Jadi periode pertama hampir berakhir Juni ini. Jadi tidak lama lagi kami yang 14 ini akan selesai. Hanya 1-2 orang mungkin yang akan lanjut karena dibatasi umur. Jadi umur pelantikan tidak boleh lebih 60 tahun. Nah, kami yang dewasa ini udah rata-rata di atas kepala 6 ya. Sehingga ya mau tidak mau harus minggir, diganti nanti yang muda-muda. Kembali lagi ke investasi tadi Pak. Silakan. Investasi ini berarti kan ada returnnya dari investasi itu. Kemana larinya ini Pak? Semua return kembali pada jamaah haji. Nah ini menarik nih, saya cerita dikit ya. Jadi dana kan kita terima, ya. Kita putarkan dalam bentuk 2 tadi ya, sebagian 30% maksimal di penempatan di bank syariah. Sisanya investasi. Semua memberikan hasil ya, baik itu deposito atau tabungan kan ada hasilnya bagi hasil, apalagi investasi. Nah, uang ini kembali kepada BPK yang kemudian ini digunakan nanti saat ini ya, menyubsidi mereka yang berangkat. Jadi ini masyarakat yang nggak banyak tahu. Sesungguhnya kos atau biaya naik haji itu kan 70 juta per orang. Segitu ya Pak? Ya, ini masyarakat nggak banyak tahu. Ya. Ini setelah pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi boleh jadi naik ini. Wallahu alam, kita belum tahu, masih dihitung. 70 juta. Gampangnya gini lah, itu mahal nggak? Saya bilang nggak mahal. Pertama karena BPKH tuh kemenang nggak cari untung, jadi cost betul. Cost berapa ya segitu bayar, nggak ada marginnya, nggak ada ya. Nah, kemudian kalau bandingkan lagi, apakah mahal apa enggak? Kita contoh aja. Dari Surabaya kalau umroh berapa sekarang? Sekarang 28-30. Ya, 30 ya. Berapa hari? Seminggu sampai 10 hari. Haji berapa hari? 40 ya. Nah, jadi kalau 40 hari berapa jadinya? Kalau seminggu sepekan kan 30 atau 120. Itu dia. Itu kosnya sesungguhnya. Apalagi saya kasih bandingan. Kalau umroh pesawat berangkat penuh, pulang penuh pesawat yang sama. Haji tidak gitu, berangkat penuh pulang kosong. Ya pas berangkat ya. Nanti pas penjemputan berangkat kosong pulang penuh, sehingga 4 kali lipat. Itu berpesawat. Akomodasi itu peak season, musim puncak. Harga semua mahal naik, makanan sama. Gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tekan 70 juta udah bagus itu. Ya dibanding umroh kan, yang hanya 10 hari udah sekian kan. Nah, jadi ini masyarakat nggak tahu. Nah, kemudian gini, berapa masyarakat store? Masyarakat store ketika dia bayar pertama 25 juta. 25, ya. Kemudian menjelang berangkat tambah 10 juta, 35. Padahal costnya 70. Iya. Ada gap 35. Kan? Nah, itulah yang kita gunakan untuk menutupi tadi. Kekurangan jamaah tadi itu kita ambil dari keuntungan tadi. Nah, itu sebagian. Sebagian lagi kita kembalikan ke jamaah yang sedang nunggu. Kita sejak BPK ada membuat yang namanya virtual account, akun maya. Nah, itu masing-masing jamaah bisa ngelihat itu ada apa namanya aplikasi yang kita udah bikin, saya akan masuk ke website kami. Setiap jamaah boleh download dan dia tahu nanti, umpamanya Mbak Mela kan, tahu nomor nama lengkap, nomor porsi dan tanggal lahir, nanti keluar tuh berapa dana yang sudah bertambah dari 25 juta kan. Kami 2 kali setahun kita tambahkan, jadi dari laba tadi sebagian untuk nutupi keberangkatan, sisanya kita gunakan untuk menambah akun atau rekening mereka yang nunggu. Sehingga semua untung tadi tanda petik kembali ke jamaah. Jadi kalau pakai akuntansi kita tidak punya equity, tidak punya modal, karena semua yang didapatkan kembali kepada jamaah haji, gitu. Jadi
kira-kira clear ya, Iya, bahwa tidak ada dana yang lari kemana-mana, Iya. ya, tapi semua dana nilai manfaat tadi kembali untuk jamaah haji sendiri. Tapi kan kemarin sempat ramai itu Pak, katanya untuk digunakan untuk infrastruktur. Begini, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kami kan dibolehkan tadi dua ya, penempatan di bank dan investasi. Nah, investasi macam-macam. Yang paling besar itu adalah memang surat berharga, sukuk, SBSN dan sebagainya. Yang kami lakukan memang membeli sukuk ya, yang sebagian pemerintah keluarkan, sebagian lagi perusahaan swasta. Sejauh ini kita tidak pernah langsung membeli untuk katakan infrastruktur ya, bahwa itu mungkin nanti blended di pemerintah. Tentu bisa jadi, tapi kita nggak pernah langsung tuh infrastruktur, nggak, kita jaga betul itu. Walaupun ya, ini juga kalau saya tambahkan, kalau itu pertama syariah ya, kedua aman, ketiga manfaatnya ada, mungkin juga nggak masalah sebetulnya. Ya, kita paham ya, politik kan bergerak ya, karena ada sentimen politik, kemudian itu dimasalahkan. Betul. Saya pikir-pikir kemarin juga, memang haram kan dalam Islam itu kan al-aslu fil asli al-ibahah kan, ya. Kecuali diharamkan ya itu. Nah, itu muamalah yang boleh-boleh aja. Cuman kita paham masyarakat belum rela. Kita melakukan juga. Jadi nggak ada itu bahwa kami ya beli sukuk, beli SBSN yang tadi ya untuk berbagai pemerintah tadi yang tentu tidak langsung ya. Nah, sehingga kami menjamin dan lagi-lagi begini, ketika kita beli sukuk kita kaji betul. Ini pertama syariah apa tidak, kedua aman apa enggak ya. Karena ada sukuk itu yang berumur 20 tahun, ada 15 tahun. Ada 5 tahun, 3 tahun sebagainya. Kita kaji betul nih ya. Karena apa? Undang-undang menyaratkan bahwa kami harus menyiapkan dana tunai, dana liquid itu 2 kali biaya keberangkatan haji. Nah, 1 kali berangkat haji, tahu Mbak Mela berapa? 15 triliun. Ya, 1 kali. Ya, Pak, iya. Nah, jamaah kan bayar separuhnya, 35 juta kan? Iya. Itu terkumpul 7,5 triliun. Nah, yang sisanya itu dari kami, gitu. Maka dan kami siapkan minimal 30 triliun dana liquid. Sewaktu itu diminta siap. Dalam prakteknya kami mencapai hampir 3 kali lipat. Kami siapkan itu. Jadi kalau uangnya nggak ada habis, no way, ya. Itu tuduhan yang nggak beralasan. Berarti penumpukan antrian itu bukan karena nggak ada uangnya atau uangnya terpakai, bukan? Memang antrian di sana kan kita dapat jatah cuman kuota 210.000 orang kan. Padahal jamaah kita hari ini udah nunggu 5 juta orang. Kan nggak mungkin. Sekali haji cuma 3 jutaan toh. Nah, ya dan itu untuk semua negara kan, ya mau tidak mau ya antri gitu. Kita masih mending antri kita kan ya memang bervariasi ya, antara 20 sampai 30 di Sulawesi ya, saya dengar ada yang 40 tahun ya, di Malaysia 140 tahun masa tunggunya. Kenapa? Mereka kan negara kecil kan, besarnya kuota tadi kan dasarnya 1 per mil dari jumlah penduduk Muslim. Itu kuota yang memberikan adalah Arab Saudinya. Saudi, betul. Kita nggak bisa keluar itu kan, bukan negara kita. Jadi kita harus manut lah ya, ikut aja. Nah itu yang kita kelola. Gitu. Jadi lagi-lagi antrian itu alami sifatnya, karena memang apa terbatasnya. Mbak Mel udah umroh haji sudah ya? Sudah umroh haji, masih menunggu Pak antri masuk kan dalam antrian. Terbayangkan haji itu kan utamanya Arafah. Arafah itu kan terbatas. Ya, ada bidayah, ada nihayanya, ada awal ujungnya, ada kotak kan. Kan tidak mungkin diperluas. Kalau orang di Arafah, dia nggak ke Arafah, nggak ada haji. Nah, belum lagi di Mina kan. Mina itu kan tempatnya berbukit-bukit, terbatas ya. Dan juga ada batasan itu. Nah, itu yang menjadi hambatan mengapa nggak mungkin menambah jumlah kuota. Walaupun saya dengar pemerintah Saudi juga, kerajaan Saudi berusaha agar nanti ada kelipatan 2 kali lipat. Jadi kalau sekarang katakan mungkin 2,5 juta atau 2,7, besok mungkin 5 juta atau 6 juta. Nah, itu kalau terjadi bisa mengurangi antrian. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kan banyak orang-orang kalau berangkatnya dari Indonesia lama, berangkatnya lewat luar negeri aja, nggak usah antri gitu. Tergantung luar negeri mana. Kalau negara Islam sama saja, umpamanya ke Pakistan itu bahkan India. Nah, tapi kalau ke Australia, negara minoritas itu memang tidak perlu antri. Ya silakan. Saya temukan beberapa teman di Eropa, memang dia kuliah di Inggris, ada apa, dan saya kemarin tanya itu hampir sama 80 juta habisnya ya. Kita kalau yang plus ya, yang BPK itu sama 80 juta karena nggak ada subsidi.
Jadi arti besaran biaya itu 80-an juta gitu. Jadi mereka yang memilih haji plus itu kan tidak ada subsidi. Maka total costnya ya dia baru sebesar itu, sekitar 70-80 juta gitu. Akhir-akhir ini kan saya juga dengar ada haji furoda, Pak. Itu furoda itu berapa? Furoda apakah itu kan masuk di PPKH juga atau kita tidak main sana. Itu wilayah khas langsung dari embassy, dari kerajaan Saudi. Jadi itu mintanya kepada kedutaan. Kita nggak tahu besar kuota, dan yang kami tahu harganya memang mahal ya. Sekitar 250 sampai 400 juta. Betul ya? Iya. Nah, itu memang tanpa antri. Berangkat pekan depan, daftar sekarang. Tapi kan hanya orang super kaya aja karena itu. Ya itu silakan. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Kayaknya enggak banyak itu. Ya, tapi mereka agnia, fadol, masih muskilah kan? Iya. Kalau yang mau ya monggo, berarti tidak ada kaitannya. Betul. Banyaknya itu. Nggak usah antri-antri kalau memang itu. Karena kalau memang duitnya ada kan, saya mengatakan yang nama ibadah itu nggak bisa nilai uang kok ya. Saya umpama nih 1 miliar katakan, tapi jaminannya surga, saya bayar. Gitu? Kan haji itu kan yang mabrur jazanya ilal jannah kan? Gitu? Hanya itu kan. Laisalahul jaza ilal jannah kan. Nah, 1 miliar saya bayar. Ya kan? Untuk ibadah. Untuk ibadah dan jaminannya surga kan. Nah, jadi ya kadang-kadang kita kan apa ya? Ya karena manusia ya berpikirnya sebagai masih ekonomis ya. Hitung-hitungan dunia ini masih jalan. Oh, ini tambah 5 juta kok mahal ini nih. Betul. Padahal kalau kita hitung pakai pendekatan yang lebih dalam ya, tauhid, syariah yang betulan, maka mestinya nggak perlu dihitung. Kalau memang duitnya ada, why not? Saya ulang 1 miliar kalau memang jaminan surga, berangkat saya. Tapi ada nggak jaminan? Karena saya tuh pernah ini Pak dengar, karena kan ada haji plus itu, kemudian ada haji furoda, terus ada yang bilang gini, berarti kan kalau furoda bisa langsung berangkat, haji plus antriannya nggak lama, itu berarti kan ada permainan dari pemerintah, karena bayarnya lebih mahal, makanya langsung nggak usah antri kayak gitu. Berarti kan itu tidak benar, dan itu yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa haji furoda itu tidak ada kaitannya dengan BPKH. Ataupun Kemenak. Ya, Kemenak pun enggak. Ya, karena itu langsung dari kedutaan Saudi. Dan yang jadi furoda itu awalnya kan semacam undangan raja untuk pihak tertentu, tapi kemudian nampaknya boleh kemudian diperjualbelikan. Tanda petik seperti itu. Kan memang kalau kita lihat dulu beberapa tokoh itu diundang langsung ya dari ormas-ormas besar kan. Nah, saya nggak tahu sekarang, tapi yang ada itu tadi bahwa saya ketemu beberapa haji furoda 2019 ya. Dari Jawa Timur juga, dan saya tanyakan Nyun Sewu Pak, Bapak berapa total cost-nya? Itu saya temukan antara 250 sampai 400 juta. Iya, ya, memang seperti itu per Pak. Orang. Soalnya saya pernah ditawarin itu. Oh gitu ya? Iya, berapa 400. Nah itu kan saya nanya gitu. Karena saya di hotel ada bersama beberapa tokoh, beberapa orang kaya, saya lihat pas makan saya tanya, Bapak ikut apa, plus atau apa? Oh saya furoda Pak. Boleh tahu Pak berapa Bapak? Ya itu sekitar antara 250 sampai 400. Tergantung siapa yang dia belilah ya, apanya dapat dari mana gitu. Nah, gitu. Karena saya kantongnya nggak sampai situ, jadi saya memilih menunggu saja antrian saya sampai 20 tahun ke depan nih. Jadi haji itu kan ibadah lah ya. Kan pertama niat ya. Semua tuh niat kan. Nah, saya yakin kalau orang berniat, kalaupun tidak sampai Allah mencatat kok. Ya, kan gitu ya yang kita pahami ya. Jadi semua itu bertolak niat kita, dan kita meniat ke Jakarta, kalau nggak sampai kan insya Allah udah mencatat niatnya. Apalagi udah bayar, sehingga yakinlah ya Allah mencatat itu. Termasuk juga berangkat, kalau di sananya mungkin tidak khusyuk atau malah main-main, malah nggak dapat mabrur kan. Nah, jadi ya sudahlah, kita percaya pada Allah, kita tawakal sepenuhnya. Kapan Allah berangkat, karena saya sungguh banyak cerita yang saya dapat tuh yang unpredictable, yang nggak dikira berangkat malah berangkat, yang sudah antri, bahkan kemarin ada yang umroh tahu-tahu kena COVID, kena apa kan. Nah, jadi ini Baitullah ya, ini Haramain ya, rumah suci yang memang kita yakini begitu, sehingga hal-hal berkaitan dengan Allah sangat kental. Kita yang kita biasa lakukan berniat, berusaha, berdoa, selesai, sisanya tawakal. Ya sama juga orang tua saya tuh suka bilang gini, karena kan saya mengeluh, saya antri 20 tahun lagi saya berangkat, berarti tahun umur 40-an ini saya kan gitu. Terus dijawab sama orang tua saya gini, Pak, kamu tuh nggak usah mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena kalau sudah ditakdirkan sama Allah, walaupun antrinya 20 tahun lagi bisa loh berangkat langsung. Insya Allah. Dan ada juga orang yang sudah berangkat ke sana ternyata sampai sana nggak bisa berhaji karena sakit atau yang lain sebagainya seperti itu. Banyak cerita ya, yang aneh-aneh, yang
nggak masuk di akal tapi terjadi. Benar. Ya. Saya dengar cerita ada yang katanya, saya nggak lihat tuh, ada orang yang di haram itu nggak bisa lihat pintu masjid, nggak bisa masuk dia. Ini cerita saya dengar, wallahu alam, saya nggak lihat ya. Tapi banyak, kalau kita pernah haji memang kisah itu luar biasa ya, bervariasi dan nggak terduga kadang-kadang. Makanya memang niat itu penting sekali, jaga kesuciannya, usaha maksimal, uang halal ya. Nah, kemudian doa. Ya, sisanya ya tawakal, Allah tawakal gitu. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, karena semuanya itu bergantung lagi pada takdirnya Allah. Selain itu juga nggak usah khawatir juga, uangnya aman, tidak akan kemana-mana. Insya Allah. Gitu kan? Insya Allah. Kami yang diberi amanah itu sejauh ini menjaga betul ya, agar uang tadi tetap aman, terus bertambah dan kita bagikan kepada jamaah. Ya, sesuai di jamaah kita minta cobalah buka akun virtual mereka, ada itu dan itu gampang di download, nanti akan ketahuan. Store 25 juta, nah itu tambahan tahun ini berapa, tambahan tahun berikut berapa, akan ada detail harganya. Jadi ada NM, nilai manfaat tambahan yang juga nggak absolut, tergantung ya, manfaatnya besar ya kita bagi besar, kalau kecil juga. Nah. Dengan banyaknya uang seperti itu Pak, kemudian sekarang di zaman yang dipenuhi dengan hoax ini, kan mungkin ada saja yang berpikir sekarang itu nilai trust masyarakat terhadap pemerintah itu kan juga berkurang karena banyaknya hoax tadi. Banyak juga yang berpikir jangan-jangan uangnya dimasukkan ke kantong pribadi. Bagaimana itu? Ya, itulah tadi kami dalam rapat pun kami sering saling mengingatkan. Ini uang umat, uang jamaah. Kita perlu hati-hati. Bahkan tidak jarang kami, ini contoh saja, ketika kita harus memutuskan suatu investasi, kita bilang ayo kita istikharah dulu. Ya, kami yang bertujuh ya, yang di Dewas tuh, yuk kita malam ini istikharah dulu, besok kita putuskan. Setelah berdebat habis-habisan antar kami, lihat ABC-nya, kalau masih belum yakin ataupun kurang yakin, coba biasanya kami saling ingatkan, yuk kita istikharah sebelum besok kita putuskan. Nah, saya mengatakan bahwa ini bentuk kehati-hatian kami lakukan, gitu. Saking kita hati-hati dan ingat betul bahwa ini bukan anak kami, maka insya Allah ya jauh sekali dari keberanian untuk mengambil uangnya umat, uang jamaah itu. Enggak lah ya. Uang itu untuk apa sih? Kan kita akan mati, apalagi umur kami sudah mendekati kuburan kan. Jadi itu insya Allah kami coba saling ingatkan, apalagi di BPK kami punya semacam moto ya, Iqra ya. Iqra itu yang pertama integrity, kejujuran ya. Q-nya quality, R-nya respect, saling hormat, dan A-nya accountability. Nah, kami selalu setiap 2 pekan ada kajian itu. Kita undang beberapa tokoh yang memberikan kajian untuk saling ngingatin tadi, untuk watawasau bil haq, insyaallah. Berarti bukan Iqra bacalah. Ya, kan kebetulan namanya Iqra baca, kan membaca tuh. Membaca juga, tapi kita bikin singkatan sendiri yang kita itu dari kita butuh setahun tuh mau menyusun Iqra. Artinya gini, kita tanya kepada staff ya, dari banyak nilai mana, terus kita kerucutkan ketemu akhirnya Iqra itu. Jadi menjadi semacam, kalau BUMN sekarang akhlak kan. Nah, kalau kami Iqra itu bisa baca karena memang harus belajar terus kan. Kedua tadi integrity, quality, respect, and accountability. Jadi gitu kira-kira. Kan di BPKH pengawas itu ada 9 orang. Apakah semuanya dari akun? 7 orang. Nah. Itu semuanya dari akuntan atau? Enggak. Jadi yang akuntan 3 orang. 3 orang. Yang lain ada ahli, saya beri contoh Pak Islam Fauzi itu mantan CEO-nya BSM. Beliau CEO itu berapa 9 tahun tuh Bank Syariah Mandiri. Ya, pengalaman panjang lah ya. Ada umpamanya Pak Suhaji. Pak Suhaji itu lama di perbankan dulu, Bank Muamalat, ada bank-bank lain. Kemudian tadi Pak Marsudi Suhud, sekiranya perlu saya uraikan lah siapa beliau di kalangan NU sangat populer ya. Ada Pak Hasan Fauzi, akuntan juga ada, beliau Kemenak. Jadi dari 7 itu 3 akuntan, 4 tidak. Tapi tidak akuntan tuh mereka punya background finance atau ekonomi. Wah, ada Pak Ahmed Padu dari Makassar. Itu background beliau juga ekonomi dan keuangan. Berarti ini salah satu yang bisa menenangkan hati kita bahwa ada 7 di BPKH ini diawasi oleh 7 orang yang semuanya itu memiliki keahliannya masing-masing, sehingga tidak mungkin bisa keluar dari ranah syariah. Kemudian ininya juga Insya Allah begitu. Itu yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir ini. Nah, semoga nih ke depan bisa berkelanjutan sehingga umat pun tenang ya. Kita memang sayang sekali kalau
dengan jari yang hanya terus membuat hoax, yang dosanya dosa jariah. Bener. Nah. Sekarang itu yang hati-hati bukan hanya mulut, tapi Betul, jari. ya. Nah. Lebih berbahaya. Dan kita hadapi, kami punya tim juga tuh memantau itu kan. Jadi kami punya tim BPK. Kalau ada hoax yang nggak benar, kita counter, kita tabayun. Oh, enggak begitu, begini. Tapi kadang perjalanan hoax itu lebih cepat dibanding respon kita kan. Ya itulah makanya media seperti TV9 itu sangat membantu ya saya untuk membantu masyarakat agar tidak mudah termakan hoax, termakan isu-isu yang nggak benar. Tapi saya salut sekali dengan tim humasnya BPKH, Pak. Sampai saya lihat di YouTube-nya itu ada web seriesnya seperti itu. Untuk mengedukasi, tingginya keinginan untuk mengedukasi masyarakat itu sampai seperti itu gitu. Iya, ya itulah tim kami, alhamdulillah ya. Kita memang tim anak muda, kami beruntung nih anak-anak muda yang milenial, jadi tahu seleranya masyarakat. Nah, kan ada serial filmnya kan? Iya, ada web series ya. Betul. Jadi itu bagian dari edukasi lah ya, yang mudah-mudahan masyarakat membaca, menikmati dan kemudian memahami. Pak, beberapa saat yang lalu kan sempat muncul usulan dari Kemenak untuk kenaikan BPIH. Jadi 45 dan kalau tanpa prokes jadi 42. Kira-kira untuk tahun ini bagaimana, Pak? Tadi pagi kami di Pasuruan kan diseminasi ya. Partner kami Pak Mukhlas Siddiq dari Komisi 8, beliau tadi menegaskan bahwa kan pada akhirnya itu kan besaran tadi ditentukan oleh Kemenak dan DPR dan kita ya. Tapi biasanya peran DPR besar sekali. Nah, tadi beliau mengatakan bahwa jumlah jamaah kita akan baru jelas tuh setelah tanggal 10 atau 11 April. Baru hitungan akhirnya dihitung setelah itu. Kan tergantung jumlah jamaah kan. Jadi kuantiti menentukan nilai akhir kan. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau dilihat dari real cost yang terjadi itu tidak naik sebetulnya. Kan kita udah ceritaan cost 70. Ya. Jadi maka jamaah mungkin dimohon memahami ya, bahwa kenaikan itu bukan karena ada untung atau apa, enggak, tapi memang cost itu terjadi sehingga sekarang nilai subsidi itu makin besar ya. Saya punya data, silakan nanti lihat data kami di Anu juga. Nah, ada itu, ada kenaikan cost, kenaikan subsidi dan flatnya setoran haji. Nah, gap ini makin lama makin besar. Kalau itu tidak diatasi segera, akan terjadi apa yang disebut dengan Ponzi scheme. Ponzi scheme itu kira-kira gini, terpaksa untuk memberangkatkan dipakai setoran jamaah. Kalau selama ini kan enggak, dari nilai manfaat itu cukup kan. Nanti kalau sudah tidak cukup manfaat, terpaksa setoran, nah itu berbahaya, mengorbankan jamaah tunggu lain. Nah, makanya perlu memang ada kajian segera agar ada perubahan dan ya peningkatan yang perlahan bertahap. Jadi jamaah yang belum berangkat memang dimohon bisa mengerti. Karena apalagi nih, syarat haji itu apa diantaranya? Istitoah. Fa'ilam istati fala kan gitu kan. Nah, jadi kita perlu pahami bahwa kalau haji itu beda sama sholat. Sholat itu apapun bisa nggak bisa sholat walaupun tidur kan. Nah, kalau haji kan ada istitoah, itu meliputi pertama keuangan, kesehatan dan keamanan, gitu kan. Nah, kalau itu tidak terpenuhi maka gugur syarat hajinya, gitu loh. Jadi masyarakat cuman agak suka maksain diri kan. Nah, karena saking besarnya keinginan untuk bisa menunaikan rukun Islam itu, Pak. Mereka yang pernah ke Mekah memang nggak bisa ceritakan, itu panggilan tuh kuat sekali kan. Ya, pengen lagi ya. Saya suka diingatin, kenapa sih sering dulu saya berpikir gitu, kenapa orang sering, tapi nggak bisa ceritakan betapa panggilan Baitullah tuh luar biasa. Kerinduan untuk suasana gitu tuh. Saya bulan lalu kesana kan, itu tetap aja menangis. Saya nggak ngerti begitu gampang kita di sana itu, karena suasana luar biasa. Nah ini tidak akan dapat dicari di tempat manapun, mau ke Eropa atau kemana nggak mungkin kan. Ini yang mungkin orang mendambakan, sehingga mereka orang kaya kan berkali-kali umroh kan, karena memang sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang loh. Saya paham juga, walaupun ada kritik, kenapa tidak bangun madrasah aja? Iya itu bagus, tapi kita pahami juga bagi mereka merindukan Ka'bah itu susah diceritakan. Jadi unthinkable susah dibayangkan lah, unimaginable. Kayak katanya orang itu, Pak, orang tidak akan bisa merasakan kangennya ke Mekah sebelum bisa merasakan besarnya itu. Betul. Sebelum bisa merasakan udah kesana gitu kan. Bahkan belum merasa pun kan kerinduan itu tinggi. Apalagi sudah kesana melihat jadi makin gitu kan, makin besar juga. Itulah itu diantara rahasia Allah yang kita nggak bisa jelaskan dengan akal kita kan.
di Masjid Nabawi ziarah, kemudian di Makkah dan kalau bisa ke Baitul Maqdis ya. Yang juga tapi kan susah ya yang ketiga nih karena di bawah pengawasan Israel ya, kita nggak bisa apa-apa itu. Tapi kalau untuk Madinah dan Mekah kan insya Allah asal ada dana orang bisa berangkat. Iya, apalagi puasa gini biasanya orang yang mau berangkat umroh puasa saya gini tuh. Pernah ngalami itu luar biasa. Ya, memang mirip haji suasananya, ramai sekali. Kemudian juga kita lihat ini menarik nih dibandingkan di kita ya, orang berlomba-lomba ngasih. Jadi yang namanya korma apa tuh sore itu kita ditarik. Jadi saya pikir ditarik apa? Rupanya ditarik untuk suruh makan ya, baik di Madinah pun di Mekah. Jadi kita keluar dari hotel sudah ada anak kecil tuh, sir sini. Saya pikir kenapa ditarik? Rupanya dia dibikin apa namanya? Makan buat makan gitu kan ya. Tinggal duduk aja. Ada yang korma macam-macam. Tiap hari. Jadi di situ masya Allah ini juga suatu yang menarik kan, gitu. Mereka berlomba-lomba untuk bisa kan bersedekah ya kan kita memberi makan orang yang berbuka dapat pahala sama. Jadi rebutan pernah hampir berantem tuh dua anak kan, satu narik kiri satu kanan. Bilang ada apa nih di sini sir. Dan saya ada kejadian lucu itu Pak, karena saya kan umroh bareng sama nenek saya, sudah sepuh sekali, dan beliau itu pantang untuk menolak orang itu, karena bagi beliau mereka itu sudah bersusah payah berusaha untuk bisa bersedekah gitu. Masa kita tolak gitu. Jadi sampai saya berangkat ke Masjid Nabawi itu saya bawa kresek merah besar 2 dan itu pulang full karena beliau nggak mau nolak. Akhirnya kita di hotel itu kita bikin es buah gitu, kita bagi-bagikan ke jamaah seperti itu. Masya Allah ya. Karena kita pahala mengalir malah kan. Iya. Ya itulah suasananya. Itu enggak di sini susah kita cari ya. Termasuk Qiyamul Lailnya kan. Masya Allah, aduh. Ya memang bikin rindu loh. Mau dia apa tuh nggak bisa diceritakan loh. Itu hanya di hati kan. Nah, jadi kita pahami mereka yang pengen berulang-ulang, tapi juga kita pahami bahwa memang ada baiknya kalau mereka kasih ke madrasah, ke pesantren dan sebagainya. Ya monggo lah Tuhan pilihan itu. Pak, saya juga mendengar bahwa ada program baru nih dari BPKH tentang haji muda. Bagaimana itu Pak? Karena segmen kita kebetulan ini teman-teman ini adalah anak muda sebenarnya. Ya betul. Gini, kita mengamati ada persentasenya, saya lupa angkanya, cukup besar masih jamaah kita yang berangkat kan sudah sepuh ya. Di atas 50 tahun, di atas 60 tahun kan tadi cerita nenek ya. Dan kita semua paham bahwa ibadah haji itu ibadah fisik sebagian ya. Tawaf, sa'i, lempar jamarot, ke Arafah dan sebagainya itu. Nah, kita kadang prihatin dengan sepuhnya mereka itu kan jadi berat ya. Berat bagi bersangkutan, berat bagi yang mendorong juga kan. Nah, makanya kita pikir kenapa enggak kita ajak anak-anak muda mendaftar lebih awal. Kayak Mbak Mela kan udah daftar, diperkira umur 40-an nanti kan, insya Allah. Ini kan itu masih strong ya, masih nikmat itu. Saya melihat beberapa jamaah yang ya pas di Mina kapan tuh ke Jamarot tiba-tiba jatuh dan meninggal. Ya memang sudah sepuh ya, jantung. Nah kita kan ingin betul bahwa ibadah mereka tuh full ya, full berangkat, pergi sehat, pulang sehat kan. Nah, tapi dengan kondisi yang sudah berisiko tadi, ya kan masalah tidak sederhana, keluarga repot, khawatir, gitu. Tim kesehatan juga tambah repot dan seterusnya. Nah kita mencoba memahami masyarakat, anak-anak muda khususnya nih, kaum milenial ya, kalau kami kan kolonial ya. Untuk kalau mumpung sudah ada dana, ada berapa juta cuma kan sekarang kan tidak besar itu. Anak-anak kerja 2 tahun 3 tahun udah bisa ngumpulin. Kenapa tidak daftar lebih awal ya? Sehingga kalau dia daftar umur 25 katakan, nunggu 20 tahun berangkat umur 45. Masih cukup kuat. Jadi itu yang menjadi alasan mengapa kami mendorong anak muda untuk segera daftar. Bahkan sekarang sudah ada yang lebih muda lagi, dia ada orang kaya, cucu atau anaknya sudah umur 12 tahun didaftarkan, tidak masalah, kita boleh aja. Nah, sehingga nanti berangkatnya itu lebih mudah dan mungkin lebih khusyuk, ada jaminan ya, tapi paling enggak lebih mudah bagi yang bersangkutan dan bagi lingkungannya. Nah, jadi itu kita dorong agar teman-teman muda, karena haji itu memang kadang panggil itu udah agak tua ya. Nah kita dorong, kita sarankan sekarang, anak muda, ini juga ada panggilan nih. Kalau sudah ada niat, insya Allah panggilan akan datang. Biasa gitu, kalau udah niat itu ada saja mendorong untuk segera daftar. Nah, itu pertimbangan mengapa kita bikin haji muda ini, untuk kemudahan teman-teman sendiri ya, agar nanti berangkat nggak lagi umur 60, 70 kan kasihan ya kalau panjang umur. Kalau enggak sampai juga. Nah kalau umur 45, 50 kan insya Allah masih strong enough lah ya. Sehingga mudah-mudahan lancar, nanti hajinya mabrur dan jazanya al-jannah insya Allah.
Iya, berarti sekarang mulai bisa daftar itu dari usia 12 tahun. Ya, 12 tahun. betul. Kalau dulu kan masih kecil juga sudah bisa daftar. Iya, sekarang diatur oleh itu tuh kan Kemenak ya. Iya. Kalau kami kan dananya aja, kita sama kampanyenya lah. Soal regulasi itu memang diatur Kemenak dan itulah aturnya ada. Ya bagi kami tidak masalah, lebih awal lebih baik kan, uang masuk dan kami kelola. Tetap kami akan mana ya. Jadi betapapun nambah beban ya. Iya. Nah, tapi tidak masalah, kita bisa carikan media investasi yang dan itu transparan. Uang itu kembali untuk jamaah, bukan untuk kami. Kami hanya digaji segitu-gitu aja. Dana yang dapat itu kembali untuk jamaah sepenuhnya, insyaallah. Ya, saya juga punya teman ini Pak. Dia itu dia punya warung kopi. Yep. Kemudian dia pemasukannya itu sekitar 2 jutaan gitu katanya per bulan Okay. Untuk bersihnya itu 2 juta. Tapi dia itu rajin untuk menabung di bank syariah untuk berangkat haji. Itu dari saya kuliah maksudnya itu Pak, dari kuliah, jadi warung kopi kecil gitu. Itu kan sudah bisa memulai. Artinya kalau kita sudah ada niat, kan kita kalau misalkan nunggu 25 juta kan bisa dimulai dulu dari yang kecil sedikit demi sedikit seperti itu Pak. Bahkan beberapa, kalau lihat di TV ya, beberapa orang sepuh yang hanya jual goreng pisang ya, 10.000 sehari, 5.000 sehari, berangkat akhirnya dengan menunggu sekian tahun dan setelah ketabahan kan itu, dan mereka kan enggak berpendidikan kan? Nah makanya anak muda yang sudah sarjana S1 S2 S3, kenapa tidak disisihkan sebagian dana itu untuk kemudian nabung haji ya. Nah, karena barokah haji besar gitu. Nggak perlu raguan la roiba fihi kan. Nah, sehingga kenapa tidak, itu kita dorong ya. Yang demikian nanti semua akan lebih merasa untung ya, yang berangkat untung, pengelola artinya mudah ya. Nggak capek-capek, kemudian biaya kesehatan bisa ditekan. Kan besar juga loh, kursi itu berapa kan. Kalau sepuh-sepuh pakai kursi kan yang dorong. Kerepotannya luar biasa. Betapapun kita nggak boleh ngeluh karena itu kan ibadah ya. Nah, tapi akan lebih baik kan, masih muda, masih kuat, berangkat. Apalagi bisa berpasang-pasangan suami istri, luar biasa. Lalu Pak, tadi kan ada Kemenak, terus ada BPKH. Sebenarnya apa perbedaan signifikan antara BPKH dan Kemenak? Begini, Kemenak mengurusi operasi haji, pendaftaran, kemudian keberangkatan, nanti mulai mereka menyiapkan ya pesawatnya, kemudian mencari akomodasinya, makanan di sana, kegiatan haji lah. Nah, dananya kami ngelola. Jadi kami terbatas dana saja ya. Jadi uang masuk ke rekening BPKH itu kami kelola. Dan nanti ketika berangkat kemana tinggal bilang kami butuh sekian, katakan 15 triliun. Tapi sudah ada uang 7,5 triliun. Kita tinggal sampaikan sisanya. Nanti itu dikelola, lebih kembali ke kita lagi, masuk ke rekening jamaah haji lagi. Berarti bagaimana sinergi antara Kemenak dan BPKH dalam pelayanan haji? Ya itu dia, itu membangun sinergi. Kami fokus di keuangan, mereka fokus di operasional. Jadi kan sinergi itu kan rumusnya tahu ya. 1 tambah 1 sama 3. Bukan 2, 3. Kalau 2 itu belum sinergi. Sinergi itu 1 tambah 1 sama 3 itu sinergi. Nah, jadi ini menghasilkan dulu ya, ini sekedar contoh saja. Ketika masih dikelola Kemenak, yang kita paham Kemenak kan bukan ahli keuangan. Itu nilai returnnya masih kecil. Kami bisa naikkan sekarang ya, karena memang para profesional kan. Nah, itu diantaranya. Karena mereka fokus tinggal ngurus kegiatan saja ya. Pendaftaran, cari bis, cari akomodasi, bla 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 ya. Kemudian kami semata mikir duitnya aja, gimana agar maksimal returnnya kan dan aman darinya. Kemudian saya kira sinergi udah terasakan sekarang. Besarnya subsidi yang diberikan itu bagian dari sinergi. Lalu sekarang Pak, mungkin ini terakhir juga dari saya. Bagaimana optimisme BPKH dalam pelaksanaan haji di tahun ini Pak? Saya yang baru pulang kemarin Februari di sana, melihat umroh sudah begitu rupa, terbuka, walaupun terbatas. Kita sangat optimis haji akan ada, insyaallah ya. Tinggal sekarang jumlahnya. Jumlah ini memang tergantung pada Saudi ya. Kesiapan Arafah, kesiapan Mina dan sebagainya. Nah, termasuk kesehatan kan mereka masih jaga prokes ya. Sehingga kita harus bisa memahami bahwa jumlah yang berangkat tentu belum sebesar pandemi. Sebelum pandemi kita dapat kuota 210.000 orang. Nah, besok berapa? Wallahu alam. Kemarin saya tanya ke beberapa pihak di Mekah, berapa kuota Indonesia? Semua bilang wallahu alam shawab. Karena itu kan otoritasnya Kementerian Wazir Al-Hajj wal Umroh ya. Jadi Kementerian Haji mereka dan raja ya. Nah, mereka yang menentukan. Nah, ini kan tergantung pada kesiapan di lapangan.
mereka masih siap-siap ya, fasilitas macam-macam. Nanti saya kira tadi Pak Mukhlas, Pak Mursidik yang mengatakan mereka menunggu tanggal 11 April. Artinya mungkin sebelum itu akan ada jumlah yang fix ya. Yeah. Dan dihitunglah berapa sebetulnya BPIH-nya. Sehingga nanti baru ketahuan berapa nambahnya. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada kenaikan sebenarnya, yang ada mungkin subsidi berkurang. Ya kemarin itu ada komen seperti ini juga Pak. Jangan-jangan ini BPI hanya naik karena pemerintah sudah kehabisan nih buat subsidinya gitu. Insya Allah enggak. Jadi kami masih jaga betul. Jadi tidak ada yang, BPK itu independen. Tidak ada yang bisa maksa kami. Kecuali itu memang wajar dan arahnya asas tadi syariah bla bla bla. Jadi nggak ada, siapapun nggak bisa mempamanya nih ada pemerintah. Ini kasus beli ini nggak bisa. Sebagai pengawas, saya berani katakan tidak terjadi itu. Alihkan ke sini nggak bisa. Kita kayak mana proposal? Kita kaji dulu ya. Kita lihat tadi syariahnya bla bla bla. Kalau itu terpenuhi, monggo jalan. Kalau tidak, ya apalagi mamanya dipakai untuk ada yang untuk IKN, enggak lah. Masakan iya ya. Kami 14 orang itu minimal master dan doktor banyak, ada profesornya lagi kan. Ini kami ya insya Allah nggak sebodoh itu juga lah ya. Jadi benar-benar sangat hati-hati dalam mengkaji segala halnya yang berkaitan dengan dana haji itu. Insya Allah begitu. Nah, jadi makanya kita ingin masyarakat juga bisa memberi kepercayaan pada kami BPKH dan pengelola yang lain bahwa kami masih committed ya, menjaga betul komitmen untuk tetap pada rel yang lurus tadi sehingga masyarakat tidak perlu cemas ya. Ya tentu saya tidak boleh menjamin setelah ini ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Tapi dari 5 tahun belakangan kami betul-betul menjaga itu. Ya menjaga aja orang masih ada fitnah kan, apalagi nggak dijaga kan. Jadi kami paham sadar ya bahwa kita rentan pada dugaan-dugaan zon-zon yang mungkin nggak bagus ya. Tapi itulah kami hadapi, nggak masalah. Maka kami punya tim humas. Ketika ada hoax kami coba segera tabayun. Ya kalau mau perlu counter di counter, tapi minimal tabayun. Nah makanya saya ke daerah, saya ke Surabaya, saya ke Pasuruan, saya kemana-mana. Tugas kami di antara itu, makanya ketemu media, pernah ke TVMU, pernah ke TV9 sekarang kan, pernah di TVRI, besok pun begitu. Saya berapa kota saya kunjungi sambil juga seperti ini. Nah bantuan media ini kita memang sangat hargai, sehingga masyarakat lebih paham insya Allah. Dan itu penting sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya BPKH dan bagaimana pengelolaan keuangan hajinya mereka. Sehingga masyarakat juga lebih ngerasa aman, tidak muncul. Ini saja sudah ada literasi, juga masih ada hoax. Semoga bisa mengurangi hoax-hoax yang beredar seperti itu ya Pak. Amin. Apalagi ini mendekati puasa, menjelang puasa dan hoax itu dosa. Al-hoax zambun. Zambun kok kabir. Iya. Karena hoax itu kan sebagai fitnah. Betul. Al-fitnah itu apa namanya? Asyaddu minal qatl kan. Minal qatl ya. Tapi orang dengan mudahnya. Nah itu kadang kita itu nggak sadar kalau kita sudah menjadi bagian yang menyebarkan hoax kan seperti itu Pak. Makanya mungkin perlu banyak istighfar, apalagi puasa nih Ramadan, saatnya menahan diri. Mungkin ada pesan dari Pak Ahyar nih buat teman-teman semuanya ini dalam rangka mau menjalankan ibadah puasa. Ya pertama soal BPKH dulu ya, bahwa selama ini kami kelola BPKH insya Allah dengan profesional dan penuh komitmen ya. Sehingga pertama, kedua jangan khawatir dengan hal-hal yang negatif tadi ya, kita jaga betul insya Allah ya. Yang kedua ya sabarlah menunggu ya, karena ini soalnya soal Allah ya. Ada yang nangga 10 tahun 20 tahun seterusnya. Kalau memang belum tiba masanya, yang nama rezeki walaupun depan mulut, kalau nggak rezeki kan udah jadi kan. Nah, sehingga masyarakat perlu sabar. Ketiga, masyarakat memang perlu peningkatan literasi keuangan haji ya. Bagaimana kami ngelola, kami terbuka ya, sangat terbuka. Dilihat laporan keuangan silakan saja itu. Nah jadi masyarakat juga perlu tahu ya bagaimana kami ngelola, hasilnya gimana, sehingga mengurangi sakwa sangka, mengurangi zona su ya, zon-zon yang memang nggak baik itu. Nah, kemudian memasuki Ramadan ini, pertama kita bergembira sama Allah memberi kesempatan untuk masuk Ramadan full ya, karena ini bulan maha luar biasa ya, banyak fadilah yang kita akan harapkan. Dan semua kita semangat untuk itu, dan tentu teman-teman muda tadi yang sudah berkesempatan punya dana, monggo lah ya, silakan aja memulai niat dulu, usaha nabung, kemudian ya kita tunggu terus berusaha berdoa akan tiba masih berangkat. Dan itu unpredictable ya. Saya banyak cerita yang bisa saya sharing tapi kesempatan tidak ada ya. Orang yang tidak dia niat tapi mikir dana mana, tiba-tiba dapat dana ya.
Ada orang yang kaya nggak niat, nggak berangkat. Nah itu dinamika yang wallahu a'lam bishawab. Ya, kita hanya bisa mencoba melakukan itu insyaallah. Jadi demikian, makasih banyak TV9. Iya, saya juga terima kasih banyak karena ini informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Amin. Untuk bisa bisa bersikap tenang gitu dan tidak mudah dalam menyebarkan hoax. Betul. Dan tidak mudah mungkin ada Pak ini semacam hotline atau untuk pengaduan atau pertanyaan gitu. Bagus. Ya, jadi sejak tahun lalu kami bentuk yang namanya WBS, Whistleblowing System. Kalau masyarakat melihat atau curiga apa-apa, silakan masuk ke WBS kami, ya. Boleh tanpa nama, kalau khawatir boleh tanpa nama, nggak masalah. Anonim. Ya, yang penting nggak fitnah. Ya, kalau fitnah kan kita nggak layani. Tapi kalau ada informasi masuk, kami akan kaji. Ada isu-isu apa yang mungkin tidak benar, tanyakan di sana. Atau bahkan kalau katakan mencurigai si A si B, sampaikan aja. Saya katakan boleh anonim, gitu. Takut nama diketahui tidak apa-apa, kami akan mengkaji dan merespon. Kalau memang itu sesuatu yang nggak benar, kita akan coba bergerak segera. Tapi kalau itu memang fitnah, ya apa boleh buat itu. Nah, kadang-kadang begini nih yang masuk memang sebagian itu nggak jelas ya, karena nggak senang terus kasih macam-macam. Tapi intinya betul, kami punya WBS ya, Whistleblowing System. Jadi sistem sempritan lah ya. Sehingga kami dikabari, silakan masuk ke web kami, sana ada informasinya, nomor WA atau nomor emailnya. Laporkan saja ya. Insya Allah kami punya tim itu. Berarti tidak hanya pengaduan, mungkin ada pertanyaan juga bisa dilayani melalui itu. Kalau pertanyaan medianya lain nanti. Kita ada WA, ada macam-macam. Dua hal ya. Pengaduan di WBS, silakan di web kami atau nanti diberitahu nomornya, nanti bisa ditulis mungkin ya. Sehingga silakan masyarakat bertanya. Cuman kalau pertanyaan ya saking banyaknya mungkin terjawabnya nggak langsung hari itu juga, bisa jadi besok lusannya. Tapi kami open, kami terbuka ya. Untuk mendapat masukan, bahkan kritik yang membangun, ya, bukan mencaci maki. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Akhyar karena sudah berkenan hadir mampir di studio kami hari ini dan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya, memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Semoga ibadahnya lancar. Amin. Dan mendapatkan nilai yang terbaik dari puasanya. Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibus salihin. Jadi sama kami juga makasih banyak bantuan teman-teman TV9 untuk menyiarkan info ini dan masyarakat kemudian lebih paham ya. Sama-sama kita masuk Ramadan, marhaban di Ramadan, dan kita optimumkan ibadah kita insyaallah. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa diambil hikmah atau dipetik pelajarannya, diresapi informasinya oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada Rumah Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.